Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ngajakin kalian home tour ke rumah mungil 3 petak. Lebarnya itu cuma 2,5 meter. Yuk, kita kenalan dulu. Halo tetangga online, perkenalkan namaku Ahmad dan selamat datang di kontrakan 3 petak ala Gen Z. Ya, tetangga online, gimana udah kenalan sama Mas Ahmad dan sekarang kita mau main ke tempatnya nih. Kontrakan 3 petak ala Gen Z. Wow. Betul. Keren banget. Nemu aja lagi lokasinya masuk gang kayak gini, Mas Bener. ya. Apa tuh Mas pertimbangannya waktu itu, Mas? Sebenarnya lebih ke biayanya, ini per bulannya sangat murah, kemudian deket sama kantor, terus juga sebenarnya dari awal tuh aku nyarinya emang pengen tempat tinggal yang kosongan. Jadi emang dari awal niatannya emang mau gimana ya, biar ada kanvas putih yang aku gambar sedemikian rupa. Jadinya pengen nyari yang kosongan, akhirnya dapet di sini karena kalau apartemen di sekitar sini lumayan mahal, jadi akhirnya dapet deh di sini. Ini Gitu. dapat kontrakan 3 petak. Ini demi deket ke lokasi kerja ya? Betul. Oke, kita lihat ya sambil jalan. Nah, ini permukiman dalam gang seperti ini, tetangga. Ada yang tahu nggak fungsinya ini, botol-botol nih? Ini dipercaya buat ngusir ini ya, kucing. Tapi nggak tahu bener apa enggak. Nah, sekarang kita udah sampai di depan kediamannya Mas Ahmad. Tadi saya udah bilang, dia punya lebar 2,5 meter. Betul, 2,5. Panjang ke belakang berapa? Panjang ke belakang sekitar 6 meteran. Berarti cukup kompak ya. Lumayan kompak. Tergolong mungil nih, Betul. tetangga. Nah, ini dari depan ya, udah ada teras kecil dan biasanya kalau di sini buat parkir motor. Berapa lantai nih, Mas? Kontrakan ini ada 2 lantai, 4 pintu, 4 unit, semuanya 3 petak, ukurannya sama sih. Oke, Mas Ahmad yang di lantai 1. Lantai 1. Oke, baik. Kalau dari depan ada ubahannya nggak nih? Kalau di depan sebenarnya nggak ada yang diubah sama sekali, karena ya emang begini aja dan ini kan nggak ada yang bisa aku ubah sama sekali. Kemarin sih sebenarnya pengen coba cat bagian depannya, cuman kan kalau dicat bagian depan ini Iya. semuanya harus dicat, jadi kemungkinan yang depan dipending dulu, Iya. biar ownernya aja yang cat. Bener-bener. Biar ownernya aja, karena ini lumayan ya tetangga. Kalau cuma bagian Mas Ahmad doang nanti belang banget karena nggak ada potongannya, nggak ada transisinya. Betul. Dan lagi pula ini tanggung jawab ownernya. Betul. Oke, berarti kalau dari arah rumah menghadap arah mana nih Mas kira-kira? Ini kemungkinan ke timur sih, kemungkinan ke timur. Oke. Jadi kalau pagi lumayan dapet sinar matahari, ini lumayan nyentrong juga nih. Iya. Gitu sih. Tapi bagus sih, sehat, dapat masih walaupun di dalam permukiman padat tapi masih dapat cahaya kayak gini, masih enak banget ya. Betul. Demi kesehatan tetangga. Oke, kalau pintu utamanya masih bawaan. Ini masih bawaan, nggak ada yang diubah sama sekali, jadi fasad kontrakannya bener-bener nggak ada yang diubah sama sekali. Oke, kayaknya mendingan kayak gitu ya supaya nggak mencolok juga karena permukimannya padat kayak gini tetangga. Jadi kayak dari depan tuh kayak sama semua. Betul. Padahal ubahannya ada di dalam. Nah, kayak apa? Boleh kita Oke, lihat Mas? boleh silakan. Ikutin tetangga. Permisi, oke. Mas Ahmad. Wow. Begitu masuk langsung beda banget sama luarnya nih. Nah, kalau di dalam sini udah banyak sentuhan yang Betul. dilakukan ya. Nah, sekarang kita ada di area apa nih, Mas? Ini sebenarnya ruang depan, cuman mungkin karena transisi dari luar dan ke kamar, mungkin aku nyebutnya ini lebih ke foyer mungkin ya. Gitu sih. Cuman secara fungsi emang cuman buat ruang depan aja, jadi paling cuman untuk foto OOTD di kaca. Jadi nggak ada fungsi sama sekali, makanya ruang depan atau foyer mungkin. Gitu. Iya, karena kan dihuni sendiri ya, maksudnya Betul, ditempatin sendiri ya. Nih anak muda banget tetangga. Tapi saya jadi inget dulu Mas Ahmad. Dulu saya juga pernah ngontrak awal-awal menikah. 3 petak juga. Ukurannya sedikit lebih besar, lebarnya 3 meter, panjangnya 10. Oh, Tapi waktu itu karena udah berkeluarga, jadi ya peruntukannya udah beda. betul. Kita nggak bisa bikin ruang dekorasi seperti ini nih. Nah, kalau di tempat Mas Ahmad nih,
Secara ruangan ini buat foyer dan dekorasinya ala-ala Gen Z. Betul. Ada desain-desain atau inspirasi yang diterapkan nggak di sini? Secara konsep besar sebenarnya pengennya ke arah mid-century. Referensinya kebanyakan sih di Pinterest, terus juga waktu itu pernah coba cari referensi di Airbnb. Itu juga lumayan banyak Airbnb di luar negeri yang catchy, yang lumayan estetik, itu juga dijadiin referensi sih. Gitu. Cari Airbnb itu lihat foto apa menginap? Lihat foto aja. Kirain menginap, langsung merasakan gitu. Nah ini kalau secara luasan biar ada gambaran nih. Kalau ini secara lebar itu di 1,8. Kalau ke sininya sama kayak tadi 2,5 sih. 2,5 ya. Nah untuk lantai kayaknya udah ditutup pakai apa nih? Betul, kalau lantai ini udah aku tutup semuanya pakai SPC. Kenapa pakai SPC? Mungkin karena ini bukan bukan rumah tinggal yang akan selamanya. Jadi kalau SPC kan click and go kan, jadi bisa dicopot nanti di lokasi yang baru dipasang lagi. Terus juga ketahanan juga lumayan oke dibandingkan vinyl. Oke, jadi lebih ke praktikal nih ya. Betul. Karena ini hunian sementara sifatnya, jadi pilihannya adalah material lantai yang tidak permanen. Betul. SPC ini. Kalau cat ini semua dicat ulang. Pertama kali datang warnanya emang putih aja, tapi aku minta dicat ulang sama ownernya, dan warnanya sih sama sih, warna putih juga. Gitu. Oke, jadi ini warna yang ditimbulkan adalah dari pencahayaannya. Betul dari pencahayaan. Ya, kelihatan agak kuning gini tetangga dari lampu nih. Nah, kalau dinding yang ini pakai apa nih? Kalau ini aku pakai wall panel, dia warnanya coklat tua. Jadi overall sebenarnya aksen kayu di sini warnanya coklat tua. Nggak tahu kenapa, lebih warm aja sih kalau misalkan lebih gelap. Terus kenapa pasang wall panel ini sebenarnya lebih ke pas aku masuk dari luar, semacam ada surprise effect lah, ada sesuatu yang beda gitu di dindingnya gitu sih. Pengen dapat pengalaman buka pintu, udah langsung ketemu satu tekstur tertentu ya? Betul. Baik. Dan kalau warna-warna gelap ini biasanya memang umum digunakan pada desain-desain rumah mid-century gitu. Jadi warna coklatnya tuh coklat tua. Di sini ada lemari penyimpanan, ini karena foyer mungkin sepatu dan kawan-kawan? Enggak. Jadi sebenarnya karena ukurannya compact dan ini lemarinya tuh lemari bawaan dari rumah gitu. Jadi dibawa ke sini, ditaruh di kamar itu nggak muat. Jadi layoutnya jadi rada susah. Akhirnya ini lemari baju ditaruh di depan. Oh, ini lemari pakaian. Betul. Berarti nanti bakalan lebih lega lagi nih ruang tidurnya nih. Seharusnya lebih lega. Oke. Keren. Ini baru di petakan pertama udah kelihatan cakep kayak gini ya tetangga. Sekarang saya mau ajak kalian ke petakan kedua. Oke. Boleh Mas Ahmad ya? Boleh. Permisi. Oke. Wih, di petakan kedua lebih terang ya. Lebih terang. Nah, ini adalah digunakan sebagai kamar tidur nih. Betul, ini ruang utamanya. Hampir semua aktivitas sih tidur, terus juga nonton Netflix, terus kerja juga di sini gitu. Oke, hampir seluruh aktivitas tidur. Sedikit banyak. Luas berapa? Kalau ini luasnya 2,5 kali 2,5. 2,5. Oh, ini yang paling luas Paling luas, betul. di antara tiga ini ya. Betul. Oke, lantainya masih sama nih. Cuma di sini dikasih karpet. Dikasih karpet karena memang ada kebutuhan kalau misalkan pulang dari kerja biar nggak langsung naik ke kasur, duduk dulu, baru mandi, baru naik ke kasur gitu sih. Oke, alih-alih pakai kursi atau sofa ya. Kayaknya jadi bikin sempit aja sih kalau pakai kursi. Gitu. Benar. Cakep nih, dan penataannya masih konsisten ya, walaupun pencahayaannya di sini lebih terang, di sini juga masih ada mid-century-nya gitu Mas. Melalui elemen-elemen dekorasi kayak gini nih, stainless, terus ada figura gitu ya tetangga. Dan di sini pakai lemari pakaiannya kan tadi disimpan di sana. Betul. Tapi sebagian masih ada yang dibuka. Betul. Ini untuk baju yang lumayan tebel, jadi kayak sweatshirt, terus jaket itu digantung semuanya biar kalau misalkan pakai itu nggak perlu digosok lagi, jadi lebih lebih cepat aja sih, lebih simpel gitu. Karena kan masih apa-apa dilakukan sendiri. Betul. Jadi kepraktisan itu masih diutamakan lah ya. Betul. Oke.
Mas Ahmad ini plafonnya pakai apa ya kira-kira? Kalau ini kayaknya sih gypsum deh Gypsum kayaknya. Kalau di area ini sama, dicatnya dengan di sebelah sama? Sama, Satu ini rangkaian? semua area dari depan, ruang utama ini, dapur, itu semuanya dicat ulangnya sama, warnanya putih. Karena ini adalah ruangan yang tergolong mungil ya. Nah, gimana tuh kalau dari Mas Ahmad mensiasati luasan yang terbatas ini? Oke, sebenarnya kalau misalkan untuk mensiasati, lebih ke sebelum beli furniture, pastinya aku harus ukur dulu furniturnya akan muat di mana, di mana, di mana. Dan kebetulan juga kemarin itu sempat belajar aplikasi 3D gitu. Jadi kalau di aplikasi 3D kan dia si master plan kamarnya itu bisa kita si barang-barangnya bisa kita sesuaiin tuh ukurannya berapa. Jadi oh ini cocoknya di sini, cocoknya di situ. Simulasi dulu. Betul. Gitu. Jadi belinya pun jadi lebih mindful karena tahu ini akan ditaruh di mana, ini akan ditaruh di mana gitu. Jadi sesuai plan dari awal sih gitu. Oke, jadi udah di exercise dulu ya, di simulasi lewat aplikasi tadi itu ya. Banyak kok sekarang aplikasi-aplikasi gratis gitu. Mau yang aplikasi terinstall ataupun yang online juga ada. Tuh kameramen saya pakai yang online. Nah, untuk kasur pakai ukuran berapa? Kasur ini pakai ukuran single 90 kali 200. Nggak pakai dipan kah? Ini ada dipannya. Nggak, bukan yang rangka gitu? Enggak sih. Iya, dia cuma supaya nggak ngegeser sama dapat tingginya ya Betul, yang diinginkan. Dan itu kalau yang dipan bawahnya ini kayak kulit-kulit gitu. Iya, betul. Oke. Di tempat istirahat ini ada apa lagi nih, Mas Ahmad? Kalau di sini sebenarnya kalau di dinding ini pastinya dekorasi juga. Jadi karena aku lumayan suka Jepang, city pop gitu, jadi pengen ada banyak aksen Jepangan lah gitu. Terus juga untuk ukuran tembok ini kan lumayan besar, jadi aku coba pakai poster yang ukurannya lumayan besar. Tadinya pengen pakai wall panel juga kayak di ruang depan, cuman kayaknya rada too much dan rada costly juga karena ukurannya lebih besar daripada yang di depan. Jadi ya udahlah kita coba pakai poster yang ukurannya besar aja. Ini ukuran A1 gitu. Terus juga untuk di area ini mungkin sama sih decoration juga. Jadi kebanyakan emang fungsinya fungsi dekorasi. Di bagian atas ini ada beberapa koleksi lah dan dekorasi. Ini ada beberapa. Terus ini juga ada kasih aksen beberapa tanaman artificial juga sih biar ada hijaunya dikit lah gitu sih. Karena di depan tadi nggak ada hijau-hijau, sebagai gantinya ditaruh di sini Betul. Dan tadi menarik ya soal dinding yang lumayan masif. Jadi kalau dinding besar itu kayaknya ada yang nggak srek kalau terlalu polos besar gitu aja ya. Makanya dikasih ornamen-ornamen hias seperti ini, seperti poster-poster. Ada juga yang dikasih kayak tadi wall panel seperti itu, yaitu balik lagi ke selera. Atau ada juga yang cuma di tekstur catnya, supaya nggak terlalu heboh gitu ya. Balik lagi ke preferensi tetangga online semua. Dan di sini udah disesuaikan juga segala furniture-nya, jadi ya nyaman banget ini. Udah Mas, tinggal cari satu lagi Mas. Masih buat berdua masih cukup kok ini Mas. Kompor. Oke. Tadi area hobi lah itu ya, area foyer udah, area istirahat buat bersantai udah. Kemudian kalau misalnya mau masak-masak, bikin kopi gitu, ada? Ada dong pastinya. Di ruangan selanjutnya, di dapur. Sini, kita lihat tetangga. Oh, iya. Cakep juga. Gimana Mas ceritanya Mas ini Mas? Ini sebenarnya pas awal sewa di kontrakan ini belum kayak gini, jadi cuman top table dari beton aja, terus finishing keramik. Cuman ternyata ukurannya itu terlalu pendek, jadi waktu cuci piring atau masak tuh lumayan sakit di pinggang. Akhirnya izin ke ownernya, Bu boleh nggak ini dibongkar? Alhamdulillahnya dibolehin, jadi aku bongkar semuanya, terus ganti pakai kitchen set ala-ala lah ini. Lemari atas dan lemari bawahnya. Terus ini juga aku ganti backsplash-nya jadi keramik kotak panjang. Ini pasang sendiri. Tinggal dikasih silen sama dikasih nut. Makanya kadang-kadang
lumayan rada berantakan dikit lah. Tadi saya mau suruh komplain sama yang masang mas. Tapi kalau masang tuh kayaknya udah lah ya. Karena tadi saya lihat ini pas di kucurannya gitu kok nggak diisi. Benar-benar ini ada keterbatasan cara motong keramiknya nggak bisa. Jadi ya udahlah, Tapi yang lucu tadi itu soal top table dibongkar habis. dibongkar habis, dibobok habis. Dibongkar habis. Ini sebagai gantinya. Ini sebagai gantinya sih. Ini apa sih? Ini dia plywood tapi finishingnya HPL. Sebenarnya awalnya itu pengen finishingnya tuh kalau nggak granit atau nggak satunya lagi yang lebih kuat. Cuman secara harga nggak masuk. Jadi ya udahlah karena masaknya pun juga sangat-sangat jarang. Bisa kayak 1 minggu tuh nggak masak sama sekali. Iya. Jadi paling cuma buat masak air atau masak Indomie gitu-gitu doang. Jadi ya udahlah nggak perlu yang terlalu gimana-gimana top table-nya. Pakai finishing HPL, terus di lemari atas lemari bawah juga ini finishing HPL, materialnya juga plywood, warnanya kalau nggak salah American Walnut kalau nggak salah. Gitu. Mantap ya. Jadi walaupun anak kos yang udah aware sama kenyamanan tempat tinggal, tapi habitnya tetap jarang masak. Benar-benar. Ini tadinya saya kira ini loh mas, saya kira top table-nya pakai solid surface. Oh iya, solid surface benar-benar. Bukan ya? Bukan. Oh, baik, Bukan. baik. Tapi ini juga masih tahan lama ya. Secara juga dia pakai kompornya bukan kompor yang api gitu, dia pakai induksi ini kompornya. Betul. Ngomong-ngomong kompor induksi listriknya berapa ini? Kalau ini kebetulan dia 1300 watt. Oke. Jadi listrik kontrakan ini awalnya tuh sebenarnya 1300. Betul. Cuman waktu itu lagi ada promo dari PLN. Jadi pas banget ada promo. Terus ini waktu beli aku nggak ngelihat ini berapa wattnya. Jadi pas dinyalain der langsung turun gitu listriknya. Akhirnya izin ke ownernya lagi. Bu ini mau saya naikin boleh nggak? Terus dia welcome aja. Terus karena lagi ada promo PLN pas ini aku naikin jadi 2.200. Jadi ini kayaknya sih lumayan hemat tapi karena jarang dipakai juga sih gitu. Cuman kemarin itu pakai kompor induksi lebih ke biar nggak ribet aja sih beli gas gitu-gitu sih. Iya sih, sama kompor induksi tetap lebih simple, lebih kecil ya secara ukuran tuh lihat. Betul. Cuma segini, nggak perlu nyambung ke bawah lagi, tinggal colok listrik tuh. Ini paling 40 cm nih. Kesananya 45 atau 50 paling gede. Udah bisa digeletakin gitu aja deh. Tuh. Cakep mas. Itu ngomong-ngomong baik juga ibu kos ya? Bu, kalau nonton, makasih loh. Nah, pertanyaan saya nih, kalau misalnya someday pindah, dibawa apa enggak ya? Kemungkinan besar ini akan dibawa. Kalau pindah ini akan dibawa. Sebenarnya di kontrakan ini kalau misalkan ada yang bisa dicabut, pasti dicabut. Cuman kalau misalkan ada yang nggak possible untuk dicabut, ya udah nggak apa-apa ditinggal aja. Oke, Gitu sih. baik. Dan ini karena dapur, walaupun kesannya tertutup ya, tetangga jauh dari pintu depan, tapi masih ada sirkulasi tuh di bagian belakang. Jadi kalau misalnya suatu saat Mas Ahmad mau masak rendang, jangan di situ. Oke, ini saya belum nanya soal sekatan yang ketiga ini. Luas berapa ini? Ini dia ukurannya ke sininya 1,25. Ini sekitar 2 meteran lah. Oke. Mungkin. Atau 1,75. Oke. Kenapa cuma 1,25? Karena di sebelahnya itu masih ada Kamar mandi. Oke. Nah, kalau kamar mandi kayaknya pintunya bawaan. Ini pintu belum diganti, masih bawaan. Tapi dalamnya udah diganti kah? Dalamnya full udah diganti semuanya. Pantesan ibu kos baik ya. Diganti semua. Cakep mas. Gimana nih ceritanya? Ini jadi waktu pertama kali datang emang kondisinya lumayan kurang lah. Keramiknya udah kotor banget dan coba dibersihin nggak bisa. Terus juga klosetnya kloset jongkok. Jadi kebetulan aku nggak bisa pakai kloset jongkok. Jadi akhirnya izin ke ibu ownernya lagi untuk ganti semuanya. Jadi keramiknya ini ditempel ke keramik yang lama pakai MU. Ini pakai motif mirip terrazzo sih, cuman rada gede-gede aja sih ininya. Kalau bawahnya juga ini diganti semuanya. Tadinya warna oranye dan kondisi lebih parah daripada yang di dinding. Akhirnya diganti jadi motif andesit gitu sih. Jadi teksturnya juga kasar biar nggak slip aja sih, biar nggak licin.
Terus ini kloset juga diganti jadi kloset duduk, juga pakai jet washer sama shower. Oke. Dan ini ukuran granit tile 30x60 nih. Betul, 30x60. 30x60. Kalau di lantai ini 30x30. Ngomongin soal granit lantai kamar mandi, ternyata dapurnya juga udah ganti kok. Itu diganti nggak? Kalau ini diganti, cuman ini sebenarnya lebih ke vinyl aja sih. Jadi iya, vinyl. Karena waktu kemarin tuh cari yang SPC tapi bentuknya mirip batu andesit dan warna abu-abu tuh lumayan rada susah. Jadi akhirnya pakainya vinyl aja, dan ini pasangnya juga sendiri pakai sealant, jadi tinggal tempel aja. Gitu. Tapi ini kamar mandi juga pasang sendiri ya berarti? Kalau ini enggak. Kalau kamar mandi enggak, ini pakai tukang aja, lebih profesional karena nggak mungkin. Kalau pasang sendiri hasilnya kayak gitu, main ke tempat saya, Mas. Oke, saya mau nanya beberapa lagi, Mas Ahmad ya. Tapi sambil santai-santai aja. Oke. Ikutin terus tetangga. Mas Ahmad, Ustadznya udah datang belum? Lagi mau kajian. Mas, ini kan Mas Ahmad udah berapa lama nempatin tempat ini? Ini mungkin udah hampir 1 tahun. Pertama kali dapat kontrakan ini mungkin bulan Oktober atau November 2024. Terus segala perintilan-perintilan pindahan dari rumah ke sini itu mungkin baru bener-bener full itu di bulan Januari Februari tahun ini. Dan ini berarti renovasinya dilakukan sekaligus atau bertahap? Kalau ini bertahap, jadi sebenarnya awal pertama kali pindah itu yang pertama kali direnovasi itu kamar mandi. Karena itu yang paling penting dan yang paling butuh. Kalau dapur itu baru mungkin 2 bulanan yang lalu sih gitu. Jadi pas semua ini udah jadi, udah banyak barang dekorasi, ini baru dihancurin gitu. Jadi waktu itu pakai semacam plastik plastik cor untuk cover. Terus kalau dekorasi ini juga mipil sebulan tiap gajian beli sesuatu, SPC ini juga tadinya nggak full sampai depan. Jadi awalnya sih beli pertama baru di kamar aja, terus gajian lagi baru beli buat yang di depan gitu-gitu sih. Berarti langsung nyatet kodenya ya? Betul. Untung masih produksi, Mas. Kalau keramik udah susah ya? Iya, benar. Nah, waktu itu berarti bertahap ini. Betul, bertahap. Lalu yang menggelitik adalah kenapa mau repot-repot gitu? Iya dong, kenapa mau repot-repot merenovasi hunian yang ya secara kepemilikan bukan punya Mas Ahmad dan mungkin nggak nempatin selamanya. Betul. Nah, itu gimana tuh? Jadi sebenarnya dari awal memutuskan untuk tinggal sendiri. Jadi tadinya tinggalnya bareng orang tua, tapi lumayan jauh dari tempat kerja. Akhirnya pindah ke yang lumayan deket dari tempat kerja. Terus pengen kan pas kita udah kerja kan udah lumayan overwhelmed, udah lumayan stres. Pengennya tuh pas pulang ke tempat tinggal kita tuh serasa disambut ruangan yang homey. Awalnya juga nggak yang semasif ini, cuman tiba-tiba kepengen gitu-gitu. Terus kayaknya emang harus dibuat semaksimal mungkin untuk kenyamanan aku sendiri sih gitu sih, Mas. Oke, lebih ke ini ya, mengapresiasi kerja keras. Betul, lumayan lah gitu sih. Daripada ya ini masih positif loh, masih ada eksplorasi untuk mendesain rumah, mendekorasi rumah, walaupun bukan rumah pribadi, tapi ini udah awalan yang oke banget ya, Mas. Mungkin next kalau udah ada rezekinya lebih bagus bisa mulai di rumah sendiri gitu ya. Betul, amin. Sebenarnya pengennya juga kayak gitu. Kalau misalkan setelah dari sini terus udah ada rezeki untuk punya rumah atau kehunian yang lebih lebih baik, pengennya juga mulai dari nol lagi untuk build kayak gini gitu. Atau ya pasti harus lebih baik lagi sih. Iya. Dan kayaknya nggak dari nol sih, Mas, kalau nanti di tempat baru. Karena kan pas kosongnya udah di sini. Ini kan pas kosong nih, ketika udah yang ukuran mungil begini udah bisa dibikin bagus kayak gini,
mestinya yang agak besar itu lebih mudah sih. Nah, ada tipsnya nggak nih Mas buat tetangga online mungkin yang masih tinggal mungkin di kontrakan juga atau rumahnya mungil, apa yang bisa dilakukan nih di rumah-rumah mungil? Sebenarnya kalau pertama kali kalau ini kan dulunya kosong, mungkin kalau misalkan ada tetangga yang kondisi yang sama, sebenarnya mungkin bisa list priority kira-kira apa aja yang dibutuhkan. Jadi kebutuhan pribadinya terpenuhi dulu, baru kalau misalkan ada rezeki lebih, bisa coba dekorasi-dekorasi gitu-gitu. Sebenarnya yang penting sih preferensi pribadi kita di tempat tinggal itu tuh bisa diakomodasi sih, gitu aja sih. Tipsnya mungkin dekorasi sebenarnya nggak Saklek gitu ya? sesaklek itu, terus juga belinya pun juga nggak yang harus langsung semuanya, dan itu kan lumayan perlu biaya yang besar. Jadi sebenarnya mipil-mipil per bulan, terus mungkin barang-barang kecil yang lucu, yang cantik gitu-gitu bisa dicicil dikit-dikit aja sih. Dikit-dikit itu serunya. Karena kita nggak tahu bulan depan atau 2 bulan ke depan mungkin tes kita udah berubah. Jadi biasanya kalau yang sambil pelan-pelan itu ujung-ujungnya lebih puas ya. Kecuali kalau memang budget kalian ready, ya udahlah gas aja lah. Betul. Sekarang kalau ada pertanyaan soal budget, kira-kira masih ingat nggak nih budget renovasi yang dilakukan di sini? Mungkin masih ingat di kisarannya, karena sebenarnya nggak dicatat sedetail itu, karena ya itu mipil-mipil per bulan, ya? betul. Kalau dengan renovasi kamar mandi, dapur, terus pasang AC, itu lumayan costly, itu mungkin sekitar di 25-an, 25 sampai 27-an. Cuman kalau misalkan dekorasi aja, misal SPC, lemari, kasur, dan barang-barang perintilan yang lain, itu mungkin di sekitar 15-an sih. Oke. Masih cukup make sense ya? Masih cukup make sense. Under 30 juta tapi nempatinnya nyaman kayak gini nih. Tiap pulang kerja kayak nggak berasa harus keluar karena pusing gitu ya. Ya kan? Bener. Itu kan jadinya saving juga kan? Betul. Ketika nyaman di rumah, ngapain gue spending jauh-jauh keluar, spending uang lagi. Betul. Padahal kita udah bikin hunian yang nyaman kayak gini. Keren Mas Ahmad. Terima kasih banyak Mas. Banyak ini udah sharing-sharing di tempat kita ini. Saya senang bisa dimampirin. Kalau ada tetangga online mau nanya-nanya nih, bisa tanya-tanya kemana Mas Ahmad? Bisa di Instagram @ahmad_bze atau TikTok @ciknestik, nanti ada di sini. Apal deh. Linknya udah saya taruh di deskripsi ya tetangga. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Betul. Tapi kayaknya sebelumnya ibu mau lewat dulu. Kita iklan dulu.